Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan saya Ardiansah di mata kuliah Rekayasa Kebutuhan Sistem, pertemuan ketiga. Dengan topik yang akan kita bahas adalah stakeholder, ya, stakeholder. Kalau minggu-minggu kemarin yang kita bahas adalah bagaimana proyek itu diinisiasi, dimulai, dan bagaimana menganalisis apakah proyek yang akan kita kerjakan itu layak atau tidak. Nah, yang kita fokuskan kemarin, proyek itu layak dari sisi ekonomi atau economical feasibility. Nah, setelah proyek itu kita anggap layak, misalnya hasil analisis cost benefit analisis kita itu menunjukkan bahwa proyek itu layak secara ekonomi, maka artinya kita siap untuk mengerjakan proyek tersebut. Nah, setelah proyek itu akan kita garap, langkah selanjutnya yang penting adalah mengidentifikasi pihak-pihak mana saja atau pihak-pihak siapa saja yang nanti terlibat dalam proyek tersebut. Terlibat di sini artinya siapa yang bakal mensponsori, siapa yang bakal menjadi penggunanya, siapa yang bakal menjadi customernya. Ingat, user, customer, sponsor, kemudian siapa saja tim pengembang, dan banyak sekali yang akan kita bahas. Siapa saja yang berkepentingan, stakeholder di dalam proyek ini. Nah, untuk itu saya kasih ilustrasi sebentar, ilustrasi sedikit bahwa contoh misalnya ini Anda kuliah ini, kira-kira pihak-pihak yang terlibat langsung atau tidak langsung di dalam proses kuliah atau studi Anda ini siapa saja kira-kira? Ada yang bisa mau ngasih jawaban? Dosen sebagai apa? Dalam istilahnya ketika Anda kuliah dari mulai semester 1 sampai lulus, ini kan kayak proyek ya, seperti proyek yang mau menghantarkan Anda dari yang unyu-unyu sampai eskom. Pasti kan banyak pihak itu yang turut membantu, berkontribusi terhadap perjalanan studi Anda. Sama tadi dosen. Sebagai apa kira-kira dosen? Pembimbing, apalagi multifungsi kan dosen itu, kadang sebagai pembimbing, kadang sebagai pengajar, ya kan, atau ya nanti mungkin pembimbing lain, lomba, PA, dan sebagainya. Selain dosen ada lagi kira-kira? Mahasiswa, teman ya, kan kepentingan juga, berkepentingan menghancurkan Anda atau mendorong Anda. Ada dua itu, ya, menghancurkan Anda, ngajak main PG terus misalnya. Ya, ngajak jalan, ngajak bolos, kan banyak tuh itu. Alah wis ngulang wae sesuk lah piye. Siapa lagi? Banyak loh ini, 5 tahun loh, 4 tahun loh. Siapa lagi? Singeru, betul. Tata usaha. Siapa lagi? Iya betul, orang tua kan malah lupa. Orang tua kan? Tuh. Aduh, ada lupa orang tua ini. Malah mereka yang mensponsori kok itu. Itu sponsornya itu. Sponsornya orang tua itu. Ya, siapa lagi? Yang penting-penting aja. Kalau saya pribadi nih ya, mbok gendut dulu waktu kuliah. Tempat saya ngutang makan, tempat saya makan itu berkontribusi besar gitu. Kalau nggak kelaparan saya. Kalau kiriman telat itu guys. Mat ada, ada mbok gendut namanya. Tapi kalau tempat saya gendut namanya. Pagi harapan segala. Jadi pas sudah kuliah sudah kerja ini nostalgia lagi. Habis ya. Nah, itulah yang namanya stakeholder. Dengan peran kontribusi yang beda-beda. Tetapi intinya mengantarkan Anda sukses. Sama dengan proyek itu banyak stakeholdernya. Oke, kita lihat ya. Jadi kalau dalam stakeholder
dia itu bagian penting dalam pengembangan kebutuhan sistem. Nah, di dalam proyek perangkat lunak, stakeholder itu bisa individu, ya, atau orang, kelompok-kelompok, ya, atau organisasi yang terlibat aktif dalam proyek. Jadi ada kategori, ya, klasifikasi. Dia bisa terlibat aktif, artinya dia akan daily activity atau bulanan atau intensif lah gitu ya dalam proyek tersebut. Atau dia tidak terlibat dalam proyek, namun kena dampaknya dengan adanya proyek tersebut. Baik nanti dampak secara proses dengan adanya proyek tersebut atau secara outcome. Contoh misalnya, ya, kalian mungkin gak ada hubungannya sama proyek pembangunan gedung, gak ada hubungan kan kalian ya? Tapi kalian disuruh parkir jauh, betul kan? Disuruh apalagi misalnya gak boleh naik lift ketika ada P2K misalnya. Kena dampaknya karena ada proyek pembangunan gedung atau renovasi. Nah sama, jalan lah ya, misalnya kita jalan kan ditutup di mana-mana ya, ada konser segala macam ditutup, dialihkan. Itu namanya terkena dampak. Baik itu dari proses ketika bangun atau outcome secara hasil. Ya. Nah, sehingga dalam proyek perangkat lunak pun seperti itu. Misalnya kena dampak bahwa sudah ada sistem pendaftaran online, dulunya belum online, kalian kena dampaknya. Nah, itu seperti itu. Tapi Anda nggak terlibat aktif dalam proyek. Ya. Dan yang kedua adalah stakeholder yang mempengaruhi proses atau outcome. Mungkin ini orang yang punya pengaruh, ya, pimpinan, ya. Sehingga dia bisa mempengaruhi proses atau outcome dari proyek tersebut. Nah, stakeholder juga bisa berasal dari dalam atau luar tim pengembang, ya, tim proyek, dan organisasi klien atau yang akan menggunakan proyek tersebut, yaitu yang sistemnya akan dikembangkan. Ya. Jadi banyak multiperan, ya, yang akan kalian hadapi ketika mengerjakan suatu proyek perangkat lunak. Itu stakeholder. Nah, ini contohnya banyak ya. Kita lihat ada 3 bagian ya. Ada organisasi eksternal, kita bagi-bagi. Ada internal, kemudian ada proyek pengembangnya atau tim pengembang dalam proyek software tersebut. Kita lihat di sini, kalau dia rainbow aja, kalau project team kan mudah ya. Project manager, business analis, mata kuliah ini, arsiteknya, desainer, developer, ya, data modeler, ya, desainer database, tester, bla bla bla. Ini yang benar-benar tim pengembangnya, betul ya. Jadi kayak pengembangan gedung itu, ya itu tukang, mandornya, bla 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 itu masuk dalam tim pengembang. Ini yang paling aktif ini di dalam proyek, ya, di dalam proyek. Nah, tim ini nanti akan berinteraksi sama orang, individu atau grup di organisasi internal lain atau organisasi eksternal. Ya, artinya apa? Artinya proyek ini, tim ini akan berinteraksi sama 2 tim stakeholder lain. Ya, misalnya di dalam internal organisasi ada staf hukum, pemilik perusahaan, penjualan, eksekutif, staf pelatih, ya, dan lain-lain. Jadi kayak di WADE misalnya ada tim pengembang. Nah, orang dalam itu kayak dosen, kayak bla 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 bla, ya, internal organisasi. Jadi kayak misalnya lagi pengembangan sistem informasi akademik, timnya ada, ya. Kemudian ada organisasi internal, ada TU, ada BAA, apalagi itu, Bimawa, ya, ada LPPM, ada apalagi itu, ada LC dan segalanya, ya, itu organisasi internal. Rektor, wakil rektor ini di sini semua. Nah, tapi ada juga stakeholder itu dari luar WAD benar, ya, ya, luar WAD benar. Misalnya direct user, ya, atau di luar perusahaan gitu ya, subkontraktor, beta tester, ya, pemerintah, apalagi regulator, software supplier dan sebagainya. Contoh, masih ingat kemarin kalau kita membuat
CBA itu salah satu komponen biaya adalah pengembangan ya, cost, development cost. Nah di dalamnya ada rincian apa? Banyak apa itu? Apa salah satunya apa? Salah satu biaya pengembangan apa? Coba disebutkan tolong. Laptop. Apakah rektor jual laptop? Ya. Kita pasti beli dari luar, toko ya nggak, vendor. Nah itu maksudnya organisasi eksternal. Jadi kayak software supplier, material supplier, vendor elektronik itu dia di luar. Tapi berpengaruh nggak dengan internal dan project? Bisa pengaruh. Nggak ada laptop, nggak ada koneksi langganan internet, IndiHome dan sebagainya ke Telkom, nggak akan jalan development. Itu jadi banyak ya, banyak stakeholdernya itu. Jadi ada eksternal, internal dan project. Misalnya ada di kampung aja, tinggal di rumah, ada kan dia eksternal tetangga. Anda nyetel tik atau apa sound gede-gede kan yang kena mereka. Sebaliknya juga mereka nyetel gede-gede suaranya yang kena gitu. Jadi ada aspek eksternal ya. Nah silakan dipahami sebentar apa bedanya ketiganya itu. Kaitkan sama tugas proyek Anda, itu yang penting karena pasti saya akan kaitkan di situ nanti. Misalnya nanti di laporan Anda tentukanlah stakeholder eksternal, internal dan project team. Nah, kalau project team kan mudah ya, yang agak perlu diperhatikan eksternal dan internal. Silakan kalau ada pertanyaan, dicamkan dulu perbedaannya. Lihat aja, ingat aja kalau kita nonton film gitu ya, apalagi yang Avenger sebelum Endgame itu ya, Infinity War, kan apa namanya, credit title-nya kan di akhir kan panjang banget ya. Kalau film-film itu kan stakeholdernya banyak banget tuh itu, yang talent, bagian talent ya, bagian casting, bagian konsumsi, coba bayangin ya, bagian pemerintah, sensor, nah itu kan masuk semua ya. Tinggal kita klasifikasi, oh kalau bagian sensor berarti regulator, badan sensor film, pajak ini juga ya, bagian equipment, lighting apa segala macam ya, bisa di sini, bisa di sini, kemudian di sini gitu. Ada project sponsor, produser dan lain sebagainya. Nah sekarang dicerna sedikit apa yang masih belum jelas tiga bagian ini. Mulai dikaitkan sama proyek Anda. Siapa kira-kira yang jadi stakeholder internal, stakeholder eksternal? Enggak harus banyak ini ya. Ini kan contoh ini. Ya mungkin 1, 2 kalian ya. Atau bisa 10, bisa. Tergantung proyeknya. Yang ada angkat itu. Ini kan contoh ini. Itu agak banyak. Ya, Mas. Ya. Nah, menurut Anda apa? Karena itu berasal dari dua instansi tersebut. Ada yang satu menggunakan menyatu sama apa yang tergantung kamu proyeknya apa gitu kan. Nah, website hotelnya ya ada hubungan kan dengan provider. Mak, di bagian hotel ada punya internet? Ada
ya itu dia klien. Bisnet, tau bisnet ya? Bisnet, Telkom misalnya, apalagi ya dua itu ya, Bisnet, Telkom, itu kan perusahaan ya, organisasi kan. Nah misalnya mereka mau membuat sistem informasi kepegawaian, kira-kira eksternal stakeholdernya siapa? Jadi bukan providernya lagi yang jadi fokus kita, tapi di luar itu. Gitu. Jadi core bisnisnya nggak lagi difokuskan, tapi siapa yang bakal mengerjakan proyek itu. Tapi kebalikan ketika tadi hotel kan butuh banget internet kan, nah dia ngundang pihak lain. Nah pihak lain itu lah eksternal katamu tadi. Gitu. Jadi intinya gini, ini yang bakal pakai hasil yang dikerjakan ini, gampangnya gitu ya. Ini pasti yang akan kena proses atau outcome tadi yang dari slide sebelumnya, yang akan menerima manfaat dari hasil yang dikerjakan oleh tim ini. Sedangkan ini biasanya orang yang akan berinteraksi secara tidak langsung karena adanya ini, ya. Apakah dia akan mendapatkan keuntungan atau malah dia akan membantu mensupport ini. Misalnya tadi ya, hotel tuh ini, dia punya timnya mau dari dalam atau dia lewat luar juga, ya terserah. Tapi ketika ini dikerjakan, dia butuh koneksi internet, maka dia cari tadi kan laptop, nah ini vendornya siapa. Nah kali ini kebetulan dia mau bangun hotel ya, website hotel, ya kan butuh provider, ya. Atau web hosting lah, mungkin lebih mudah ya. Tetap jadi dia masuk sini loh, web hosting provider, supaya bisa membantu project team mendeliver hasilnya. Jadi bisa dilihat dan digunakan oleh internal. Ya, siapa lagi? Silakan. Pak, Ya. saya ingin mematangkan pemahaman saya. Ya. Kalau misalnya ini di luar dari ini saya, modul saya. Kalau misalnya ada sebuah perusahaan, terus dia ingin membuat sebuah web profile, tapi ada investornya. Berarti investornya ini termasuk eksternal organisasi, perusahaannya termasuk internal organisasi, gitu ya? Investor ya. Oke. Coba ada nggak di sini? Lihat dulu. Kalau ada, ya masuk di situ kan. Ada nggak yang mendekati yang di sini? Kira-kira? Ada yang mendekati yang mana kira-kira? Nih, sini. Investor yang mendanai. Ini. Nah, ada mas, internal, eksekutif sponsor. Ya, eksekutif sponsor. Karena gampangnya ini orang lain lah. Nggak ada hubungannya sama ini, tapi mereka kerjasama karena pasti kan saling membutuhkan, ya pasti saling membutuhkan. Project team orang yang ngerjain proyek indikasi. Jadi kayak profil perusahaan yang mengerjakan profil itulah project teamnya. Baik dia itu bentukan dari sini bisa, project itu internal bisa, ya, kayak gini misalnya tim kelas ini kita butuh kita mau buat live music jam misalnya malam-malam apa gitu. Kalian bisa nggak? Bisa pak, kalian biasa. Ini kayak gini aja nih. Buat setup untuk rekaman video. Ada yang bisa internal. Jadi dari sini buat tim sendiri. Jadi saya rekrut 3 orang. Yuk buatin setup ininya. Oh nggak ada yang bisa pak? Yaudah kita nyewa dari luar. Nah kalau nyewa dari luar, berarti di situ. Dari luar tim maksudnya, dari luar internal. Dia ada proyek, ada tim sendiri dari luar tadi. Beda ya? Dia ngerjain tapi beda dari sini. Tapi ini luar semua jadinya.
Kalau kita nyewa orang untuk merekam apa, mencetak segala macam, yang mencetak itu proyek tim projectnya dari luar, ini juga dari luar. Tapi kalau ini bentuknya dari sini, ini subsetnya, anaknya, ya, dari kita sini. Oke, next dulu. Nah, misalnya ini ada himpunan stakeholder, ya, himpunan stakeholder. Tadi ya, yang 3 tadi ini, anggap aja semuanya di sini, mau dia internal, eksternal, bla bla bla. Kita mulai bagian subnya yang cukup penting, ya. Apa namanya? Penamaannya yang cukup penting, itu customer. Kalau tadi kan nama-nama detail, tapi ketika dalam proyeknya, dalam kenyataannya proyek ini kita akan sering nemuin istilah customer. Terus mau kemana? Tempat klien, tempat customer. Nah, ternyata customer itu adalah subset, himpunan bagian dari stakeholder juga. Tapi kenapa nggak ditulis di sini, Pak? Nah, nanti saya akan jelaskan. Kenapa nggak masuk? Mana Pak? Nggak ada di sini customer. Nah, kita lihat dulu ya. Customer yang pasti camkan dulu bagian dari stakeholder itu dulu. Jadi dia itu bagian dari sini pasti. Siapa? Nanti kita lihat. Ya. Dia bisa berupa individu atau organisasi yang memperoleh benefit. Nah, siapa yang memperoleh benefit dari produk yang dibuat dari proyek itu? Ya. Nah, ciri khasnya ini, kalau dia customer, dia akan meminta sesuatu dari tim proyek. Fitur, apalagi ya, fitur lah yang paling penting ya, fitur yang intinya untuk memudahkan dia. Tapi dia juga karena dia minta, dia akan bayar. Dia akan membayar. Memilih, menentukan, menggunakan atau menerima output yang dihasilkan dari perangkat lunak. Ya. Kalau ada ciri-ciri orang atau organisasi yang dia meminta, membayar, memilih, menentukan, menggunakan dan menerima output, adanya ketika tadi ya web profile, software apa yang sudah dikembangkan. Ada orang organisasi yang seperti ini meminta bla bla, itu disebut customer. Nah, siapa saja yang kita lihat ini? Yang hijau-hijau inilah yang disebut customer. Nah, ini customer bukan ya? Ah ya, customer. Ada yang bingung? Yang hijau-hijau ini adalah customer-nya. Ya. Ya. Ya, betul. Betul, saya seperti ini. Oke. Pengen ingat dulu ya. Ada ini. Oh ya, ada direct. Saya coba jelasin, semoga benar. Web profile, software aja lah. Misalnya, ya udah lah, Gojek, aplikasi Gojek. Kita lihat, internal organisasinya, berarti perusahaan Gojek ya. Di dalam perusahaan Gojek itu kan ada marketing yang memasarkan aplikasinya ya. Cek 10, 20, 30, 100% gitu ya. GoFood, itu marketing. Kemudian dia dibantu oleh pemilik perusahaan ya, kutip sponsor yang danain segala macam ya. Kemudian ada yang nguji aplikasi, itu semua orang dalam. Betul? Project team, ya anggap aja orang dalam juga. Dia ngembangin itu kan, programmer, developer segala macam. Nah, setelah internal organisasi dan project team ini bekerja,
dihasilkanlah aplikasi namanya Gojek. Pertanyaan saya, mereka menggelontorkan dana triliunan bangun itu semua, siapa yang pakai? Ya kan? Kalian suka ngeluh nggak? Wah, kok lambat banget kok, harusnya gini. Lihat aja tuh di komen di Play Store. Ada yang request, meminta kan? Ada yang membayar, betul nggak? Siapa yang bayar? Siapa yang minta? Kalian. Nah, sehingga ada yang namanya pengguna langsung, direct user. Kalian ya, kita ya. Nah, ya. Saya menggunakan aplikasi Gojek, kalian juga menggunakan aplikasi Gojek. Jadi ada direct user. Tapi ada juga indirect user. Pengguna tidak langsung. Ada ya? Ya, penggunanya secara tidak langsung. I guess this is it. Yeah, Ya. I guess so. Jadi yang hijau-hijau Is it ini where I biasanya thought it would be? disebut customer. Nah, internal pun ada eksekutif sponsor, ya dong, saya yang biayai. Saya harus mendapatkan imbalan dari dana yang sudah saya gelontorkan. Jadi dengan kata lain, customer itu individu atau organisasi atau sekelompok orang yang bersedia membayar dan bersedia menggunakan atas produk software yang dikembangkan oleh project team dan internal organisasi. Customer. Sampai sini Bang? Ya. Harus paham, karena nanti kalian mikir keras, ini gimana ya? Proyek saya, siapa customernya? Nggak langsung nulis, wah gampang Pak, dari user. Enggak, tulis siapa gitu. Kayak aplikasi Tani Hook, nah itu kan menghubungkan antara petani sama pembeli. Nah, coba identifikasi siapa aja gitu. Ini disebut customer. Nah selanjutnya ada juga yang merah-merahnya, legal staff, kontraktor, supplier, tadi ya, vendor laptop dan sebagainya. Dia bukan customer. Mereka bukan customer, dia nggak minta segala macam. Dia tapi mendapatkan benefit effect. Tahu betul? Ya kan? Kalau kalian kena kasus hukum, yang kena efek bagus dampak positifnya lawyer. Ya. Jadi kalau kayak gini, ya, kalau ada kasus-kasus hukum Gojek ini, ya legal staff dari luar akan menerima kerjaan, ya, compliance auditor, bla bla bla, ya, itu bukan customer, hati-hati ya. Selanjutnya, apa bedanya customer sama user? Nah, ini penting. Sering kebalik kan? User versus customer. Nah, ini. Kalau ada yang bisa menjawab pas, mantap. Oke, ada yang lebih. Oh, itu masuk akal. Masuk salah satu definisi. Ada yang lebih bisa menambahkan, memperkuat? Belum tentu ya, saya belum tentu, sorry. Customer belum tentu user. Nggak bisa itu. Belum bisa. Ayo, kalian kebalik-balik ya. Customer dan user. Apa bedanya? Customer dan kalau saya user itu
User itu Bukan user. user itu pengguna, sedangkan customer itu pelanggan. Artinya itu tong. Lah tong. Itu artinya itu. Aduh, yang lain coba. Customer sama user. Sudah ada clue-nya tadi ya di depan sini. Saya kasih ilustrasi. Anda bayangkan di kompleks perumahan elit. Di situ yang tinggal orang para eksekutif yang gajinya 30 juta ke atas. Perumahan mewah, pastilah mereka punya pembantu tuh. Ya, biasanya ada asisten rumah tangga ya. Tanya saya, si suami istri yang tinggal di rumah itu, yang tajir dong, kira-kira yang menentukan dia beli sampo merek apa, beli daging, beli alat-alat dapur, kebutuhan harian mereka atau pembantu? Karena kalau kita salah menentukan customer, buka deterjen, apalagi, terutama yang untuk kebutuhan makanan ya, pembantu. Nah, pembantu di situ customer. Nah, ini kan. Kenapa? Karena dia yang menentukan. Kedua dia yang membeli. Balik. Ya, kebalik. Masa kebalik? Karena si majikan, dia kan taunya ngasih duit. Tuan, ini udah mau habis stok beras kita, daging, susu, telur. Oh iya. Nah, si pembantu, lewat gitu ya. Dia belanja ke pasar segala macam. Dia menentukan ini. Tapi duitnya dari. Nah, itulah ilustrasi user sama customer. Ya. Jadi yang Sebelum situ ya, saya tambahin ya. Ada pria ganteng, necis, nyetir BMW seri terbaru. Kalian termehek yang cewek-cewek kan? Rupanya dia itu jemput tuannya. Tapi yang paling sering pakai mobil sopir ini. Yang beliin tuannya harga 1-2 miliar. Udah bisa bedain kan mana user mana customer. Tapi ketika ngomong-ngomong di komunitas, siapa yang paling punya gengsi tinggi? Tuannya kan. Saya baru beli ini segala macam, ya speknya ini segala macam. Nah, kalau sopirnya kan ya cuma make, tapi dia lihat ya tahu semua fitur. Customer atau yang saya kasih tahu tuh, yang ngasih duit, yang bayarin dia belum tentu lihai loh. Nah, ya kan? Maksudnya ilmu teknis. Oh ini pak, ini tuan ini pakai ini gini semua. Karena yang pakai tiap hari bukan dia. Nyetir gitu ya. Hati ya, customer sama. Nah, saking si user itu tahu apa yang dia butuhkan karena pengalaman harian, dia bisa mendeskripsikan mestinya gini. Customer belum tentu. Dia itu hanya menyediakan uang banyak. Tapi, nah, baru mas jawab pertanyaan tadi. Bisa jadi customer tuh ya plus user. Ya kayak Gojek kan, kita punya duit, kita yang pakai, kita yang bayar. Nah,
Monggo, apa jawabanmu? Apa udah terjawab tadi? Nah, ya udah gitu. Ya, bedakan ya user sama customer. User itu yang memang apa? Berinteraksi. Tapi ada juga lihat bedanya direct user dan dibagi dua ya, masih dibagi lagi. User itu dibagi lagi, yang langsung sama tak langsung. Jadi kalau user yang langsung itu dia bisa masuk ke apa? Mendefinisikan kebutuhan usernya. Dan dia penggunanya aktual, menggunakan langsung dalam hal mengoperasikan produk. Tapi ada yang tidak mengoperasikan produk secara langsung, tapi menerima output tanpa berinteraksi dengan produk. Wah, gimana? Tapi dia masuk user. Mau tahu contohnya? Contohnya kalian ditagih oleh bapakmu. Mana KHS-mu semester ini? Apakah bapakmu ikut kuliah? Enggak. Enggak kan? Tapi dia harus menerima output berupa KHS tanpa berinteraksi langsung dengan. Nih, aku minta transkrip. Nah. Tapi dia user plus customer, makanya bisa kan? Yang bayarin. Gitu. Nah, kalau sebagai sponsor, mengapa disebut customer? Karena hasil atau sistem tersebut harus memenuhi kebutuhan bisnisnya, meningkatkan sales apa-apa segala macam. Jadi sudah mulai beda, ya. Mulai beda fungsi masing-masing yang diharapkan dari setiap stakeholder tadi. Ceritanya tuh begitu. Oh, masih ada. Nah, ada lagi tuh. Di dalam stakeholder ada customer, dalam customer ada end user. Apa itu? Ada end user. Gak tahu bahasannya gimana nanti. Nah, ini coba dilihat. Ada contoh kasus manajemen tugas akhir skripsi ya. Kita lihat stakeholdernya. Pengelola TA Pak Supri, Kaprodi, Dekan, TU, mahasiswa, penguji, pembimbing. Pengelola TA dia menggunakan langsung karena dia pakai sistem. Misalnya udah pakai sistem ya. Bentuknya orang, individu. Kaprodi user tak langsung. Dia menerima laporan segala macam. Dan ini tak langsung semua. Ya. Mahasiswa tak langsung karena manajemen TA-nya bukan TA-nya. Ya. Pengelolaan TA-nya. Ini orang, ini organisasi kalau Kaprodi. Ya. Dia sebagai sponsor karena yang biayain pengembangan dan lain sebagainya. Nah, ini contohnya seperti ini. Jadi proyek Anda bisa dibuat kayak gini. Ya. Jadi bisa dibagi-bagi stakeholder. User langsung, user tak langsung. Apakah dia berbentuk orang atau organisasi? Apakah dia termasuk customer juga? Karena ada pengelola TA user tapi dia bukan customer. Tapi Kaprodi user juga tapi tak langsung dan sekaligus customer. Mengapa ada pembimbing penguji? Karena dia yang akan terkena dampak dari penjadwalan yang dilakukan oleh pengelola TA. Terus apalagi mahasiswa kan? Nah, itu dia. Silakan kalau ada pertanyaan, saya tunggu. Nah, dipikir sesuai proyeknya masing-masing. Semakin lengkap, detail, stakeholdernya yang Anda tulis dan berkait, semakin bagus. Ya, jangan cuman user langsung sama user tak langsung. Udah, wah itu bisa saya gali ini. Ini kan aplikasi ini, kenapa nggak ada
organisasi eksternalnya ini gitu. Kenapa nggak ini, kenapa nggak ini? Tapi tetap kerangkanya berpikirnya dari software yang dibuat ya, bukan organisasinya, bukan hotelnya tok gitu, tapi setelah ada sistem itu atau selama pengembangan proyek itu, mana saja yang bakal terlibat. Ya kan, kalau ada yang masih bingung, ya. Oh iya, bisa ditambahin, belum lengkap kan? Nah, bisa tambahkan. Ini orang juga, ini organisasi. Bisa sama kok, bisa orang, bisa organisasi. Dan bisa opsional, bukan biner 01. Ini belum lengkap. Udah bisa tambahkan. Pertanyaan saya, nah kenapa kita perlu mendefinisikan clear, jelas stakeholder? Mengapa ini penting banget? Sebelum proyek benar-benar dijalankan, dikerjakan. Kenapa? Ya itulah. Kalau insting bisnis analisnya muncul, mesti cepat bisa jawab. Selain dana, nah, dana mah gampang. Dana. Kita ini ngomong sama siapa? Kita ini ngerjain proyeknya siapa? Dana. Yang bakal pakai siapa? Itu penting itu, ya nggak? Si A, si B, si C. Oke. Kadang gimana makainya? Itu penting juga itu. Kadang kita kan buat, kita makainya di outdoor tuh, di gunung tuh. Gimana coba nyetting? Sama misalnya buat aplikasi presensi karyawan. Kita lihat dulu karyawan keluar masuk tuh sana. Nggak mungkin kan kita buatin sistem di dalam kantornya HRD, karyawan ribuan misalnya mau masuk mau presensi fingerprintnya tuh lucu. Makanya kita harus tahu dananya, kepala gudangnya mana, biasanya di mana Pak keluar masuk karyawannya. Ini pintu parkir, dia motor kebanyakan di situ, lalu dia masuk situ, apel dulu. Nah kita bisa mikir, oh posisi enak kayaknya, standing meneh. Nah itu kalau kita nggak tahu stakeholdernya siapa, jadi bisa untuk dapatin data ya, untuk dapatin data. Data itu macam-macam nanti kan, kita bisa wawancara satu-satu, kita bisa kumpulin, kita diskusi, nanya, ya. Dan siapa yang bakal calon penggunanya, nah, nanti kan kita bisa training, keinginannya seperti apa. Itu. Ya. Nah nanti kalian baca tuh laporan deskripsi proyek Anda itu, kemana mereka? Kayaknya ada tapi ya deskripsi penggunanya, tapi rata-rata nggak terlalu lengkap, betul nggak? Penggunanya cuma apa? Si A, si B, dah nggak terlalu dalam ini. Dan juga salah satu keuntungannya, ketika mereka punya kebutuhan fungsional, kita bisa tentukan, oh ini yang minta Pak Dekan, oh ini yang minta mahasiswa, ini minta penguji fitur-fitur ini. Nah, jadi kita bisa fokus ke orang itu untuk wawancara dan sebagainya. Ada lagi, silakan. Ada yang tanya? Masih? Nah, silakan. Mau ditanyakan? What's going on? It's not that kind of work. It couldn't break. Wouldn't have.
tentang pembuatan ujian online itu Pak. Oh ya, ujian online. Itu kalau pembuat soal itu termasuk tim project atau internal itu Pak, pembuat soal. Oke, pertanyaan bagus. Pembuat soal. Coba ya kita gambarkan dulu. Apa sistem ujian online? Ujian online. Siapa yang mensponsori? Sponsor by rektor. Berarti ini punya kampus ya? Dan berarti ada orang yang akan membuat soal. Jadi ada created ya, membuat created soal ya. Nah, siapakah ini yang buat soal? Pertanyaanmu tadi? Oke, project team. Yang dibuat software kan? Oke, software. Ada nggak hubungan soal sama software? Kalau apa? Pembuatan soal itu apakah harus ada softwarenya? Software ujian online? Ujian online berarti ada. Ya itu harus ada soal, tapi membuat soalnya itu apakah harus ada ujian online ini? Udah bisa jawab kan? Sama kalau saya tanya, kalau kamu nggak ada MySQL, bisa nggak buat softwarenya? Ya maksudnya jangan yang lain, sama aja maksudnya semua database gitu loh. Maksudnya kalau kita bisa pisahkan antara software sama soal, kita bisa menjawab langsung, berarti ini bukan bagian dari proyek tim. Tinggal dua, apakah itu internal? Coba kamu kritisi. Tinggal dua pilihan. Apakah si pembuat itu eksternal atau internal? Kira-kira. Kenapa? Tadi yang di tadi kan ada Kontraktor. Oke. Apa ya? Padanya sama kayak pembuat soal. Oke. Dan bisa internal menurut saya. Kalau bisa jalan dua-duanya, bisa dia internal, bisa eksternal. Mengapa? Karena bisa juga dosen yang buat ya, orang dalam. Tapi bisa juga, minta ahli lain buatin soal. Jadi fleksibel ya, tergantung analisis. Namanya ini bisnis analis. Makanya bener-bener analis, nggak bisa kan? Nggak bisa nih. Kalau dia internal, nggak bisa eksternal. Bisa, tergantung konteksnya. Makanya disitulah kejelian Anda. Ingat ya, mata kuliah ini fleksibel, tergantung kedalaman analis. Ya, nah, clear mas ya. Kalau memang konteks proyekmu itu memang wajib dari luar ya benar. Tapi ketika boleh orang dalam dosen membuat soal, berarti bisa dua-duanya. Dicentang aja. Nggak ada sini. Nanti dicentang. Nah, clear. Ya, apa lagi? Kakak. Enak kan? Nggak mikir kan? Jadi dia langsung, wah enak nih. Baik saya. Karena apa? Keuntungan bertanya. Jadi jangan malu bertanya. Untuk bisa bertanya, membaca, mengerjakan. Nah, apa? Jadi kalau tim membuat software itu sudah
tim pembuat belum tentu. UAD misalnya membuat sistem informasi apa, orangnya lagi sibuk semua yang internal, dia bisa meng-hire dari software house luar, tim proyek kan. Kayak ini Wijaya Karya, apakah dari UAD juga ke luar? Jadi nggak bisa disaklek harus ini luar atau dalam, bisa dua-duanya. Dalam ada, luar dalam bisa. Dalam bisa, luar bisa. Makanya kalian menganalisis yang paling cocok dengan proyek Anda. Itu aja. Karena beda kasus masing-masing. Makanya saya minta sendiri-sendiri, jadi enak. Ya. Kasusnya beda-beda. Tapi bukan tentang yang stakeholder, tapi yang tugas kemarin. Oke. Kan kemarin itu suruh apa ya, membuat list apa benefit manfaat. Nah, itu saya itu mestinya dari sudut pandang siapa, dari sudut pandang siapa Pak? Kan kalau di tadi ada misal pengurangan penggunaan listrik, nah itu kan dari sudut pandang dari universitasnya. Ya. Nah, kalau saya itu juga ada pengurangan BBM itu dari sudut pandang calon mahasiswa. Apakah itu ditulis semua atau cukup dari satu sudut pandang? Oke, itu pertanyaan bagus yang cukup mendalam itu ya. Tergantung tadi bisnis value apa yang mau dicapai. Itu kan ada bisnis value ya. Nah, bisnis value dari sisi siapa yang mensponsori proyek itu? Kalau kasusmu kan pasti yang mensponsori rektor itu. Jadi yang mendapatkan manfaatnya pasti bukan rektor ya, universitas secara keseluruhan. Sehingga kalau tadi apa sebelum BBM tadi apa tadi kalian benefitnya? Listrik itu listriknya siapa? Yang bayar dulu universitas. Dengan layar online kan berkurang. Yang dari manfaatnya universitas kan. Kalau BBM mengurangi BBM-nya siapa? Apakah dia yang membayari? Enggak. Benar itu benefit, tetapi karena yang mau mau merasakan manfaatnya itu adalah universitas ya. Jadi ditulis semua itu Pak? Enggak. Karena nanti hitungannya harus masuk di kasnya rektor apa universitas. Nah kalau mengurangi BBM, kasnya mahasiswa dong. Apakah masuk ke mana? Ke universitas? Enggak. Benar, tapi itu nanti catatan untuk apa? Buat catatan marketing, apa namanya? Brosur ketika deadline untuk dengan online akan mahasiswa akan lebih mudah, nggak perlu capek-capek keluar. Benefit ke mahasiswa, ke customer. Kalau saya yang tulis kemarin kan semuanya kan, supaya Anda tahu ini bisa masuk. Itu pertanyaan bagus itu, nggak sembarangan memang. Karena terkonversi ke universitas secara akuntansinya. Lagi? Ini bisa dimatiin Mas? Bisa dimatiin dulu. Udah kayaknya untuk. Ayo silakan. Nanti di pause dulu nanti pas penutupan. Nanti saat penutupan kalian udah mau pulang. Silakan. Tanya jawab tentang minggu kemarin. CBA ya? Saya buka tanya jawab. Mana yang bingung ketika buat CBA?
CBA.